Baik Ibu, kita mulai kajian Quran SNT hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Baik Ustaz, monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita insyaallah kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wassalamu taslim ala sayidina Muhammad shadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu-ibu, insyaallah setelah 2 minggu kita nggak bertemu, kita berjumpa lagi dalam kegiatan yang sudah kita lakukan bersama-sama kurang lebih 1 tahun. Kita masuk terakhir di ayat 16, wa zarabiyu mabthutha. Ya. Saya ingin mereview kembali sedikit dari ayat 1 sampai ayat 16. Dari ayat 1 sampai 16 itu kan kurang lebih membicarakan 2 hal gitu ya. Yang pertama itu membicarakan tentang orang-orang yang kafir, lalu apa yang didapatkan oleh mereka itu. Yang kedua berkaitan dengan orang-orang yang beriman, apa yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Itu. Nah, terkait apa yang didapatkan itu sudah pasti nanti perihalnya nanti di hari kiamat itu. Gitu ya. Nah, enggak Ibu. Ya. Kalau orang-orang yang kafir, maka mereka akan kembali kepada neraka. Kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 2 hal yang dari ayat 1 sampai ayat 16 itu ya. Jadi kondisi yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman itu seperti apa, dan kondisi yang didapatkan oleh orang-orang yang kafir itu juga seperti apa. Nah, itu dijelaskan di ayat 1 sampai ayat 16. Nah, setelah dijelaskan terkait dengan orang beriman dan orang kafir, lalu tiba-tiba, sebenarnya bukan tiba-tiba gitu ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak orang-orang yang mengingkari tentang adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan itu untuk memperhatikan sebuah binatang yang Allah ciptakan. Nah, itu. Nah, jadi kan di dunia ini itu ada 2 jenis manusia. Pertama, ada orang-orang yang dia yakin Allah itu sebagai Tuhannya dan dia akan dihidupkan kembali setelah kematian. Ada orang yang dia tidak yakin Allah sebagai Tuhannya dan dia mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Nah, itu. Ada satu lagi yang dia itu percaya adanya Tuhan yang maha kuasa, tapi dia nggak percaya adanya hari kebangkitan itu ada gitu. Nah, tapi kurang lebih dua ini saja biasanya gitu.
ya. Orang yang percaya dengan Allah dan adanya hari kebangkitan, dan orang yang tidak percaya dengan Allah sebagai Tuhannya dan itu. Nah, makanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan itu dengan ciptaannya. Itu. Maka ayat ini menyampaikan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu. Yang pertama seperti ini, Pak. Di dunia ini setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai fungsi dan tujuannya masing-masing. Itu ya. Kalau kita lihat anggota tubuh kita saja gitu. Ya. Ada mata yang fungsinya berbeda dengan telinga. Ada tangan yang fungsinya berbeda dengan mulut. Nah itu. Nah, setiap yang Allah ciptakan itu mempunyai fungsi dan tujuannya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau setiap ciptaannya itu mempunyai tujuan masing-masing dan fungsinya masing-masing, kira-kira Tuhan yang menciptakan hal yang demikian itu kira-kira sifatnya apa? Nah itu. Maha apa, Bu? Maha apa? Maha kuasa. Lalu nih, maha apa lagi? Iya, karena dia pencipta, pasti pencipta. Kalau setiap ciptaan ini itu mempunyai tujuan dan fungsi yang masing-masing, dan kita dan kita juga belum sampai pada tujuan pengetahuan terkait semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Itu kira-kira kalau Tuhan yang seperti ini, dia mempunyai apa? Pertama, dia mempunyai sifat yang disebut dengan Al-Ghani. Dia tidak membutuhkan ciptaan. Dia tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Iya. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Gitu. Ya. Karena dia adalah Maha yang Ghani, Maha kaya. Ya. Sebelum dia Maha kaya, maka karena dia Maha mengetahui dan Maha memahami apa fungsi dan tujuan ciptaannya, maka dia adalah Maha yang alimun, yaitu Maha mengetahui. Itu ya. Dia alimun, dia Maha mengetahui. Kenapa? Karena semua ciptaannya itu mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu ya, kayak analogi sederhananya seperti ini. Kalau ini lebih mudah karena mayoritas ibu-ibu masak lah gitu. Chef itu kan ya, kalau mohon maaf, kalau ibu-ibu masak di rumah itu dengan orang yang belajar masak itu kan beda. Itu orang yang belajar masak dengan masak dengan metode otodidak dan turunan itu berbeda, meskipun nanti rasanya mungkin hampir sama. Itu apa yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda adalah yang belajar masak itu dia tahu. Apa yang dia tahu? Dia tahu bagaimana cara memilih bahan baku yang segar, bagaimana memilih bumbu dapur yang baik dan sebagainya. Nah, kalau kita yang hanya hobi masak, itu belum tentu bisa memilih bahan baku. Nah, maka apa kelebihan yang belajar? Yang kelebihan belajar itu adalah dia
alimun. Dia lebih tahu dibandingkan orang yang hanya belajar, hanya suka masak saja. Nah itu. Dan Allah itu yaitu alim. Itu. Karena dia tahu semua fungsi dan tujuan ciptaan itu Allah tahu. Itu. Mana yang baik untuk manusia dan sebagainya itu Allah Maha tahu. Itu ya. Nah, karena dia alim, maka dia harus mempunyai sifat, yaitu dia ghani, dia maha kaya. Dia nggak butuh dengan ciptaannya. Itu. Nah, karena dia ghaniyun, karena dia nggak butuh dengan apa-apa, maka semua ciptaannya itu pasti akan syarat dan penuh dengan hikmah. Nah itu. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena Allah Maha tahu, dia nggak butuh dengan makhluknya dan lain sebagainya. Maka ketika dia mempunyai sifat yang seperti itu, maka dia akan menciptakan semua yang ada di alam semesta ini dengan penuh hikmah. Itu ya. Hikmah itu bahasa sederhananya adalah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dan itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Itu ya. Maka kalau kita ingin tahu apa hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih onta dibandingkan dengan binatang yang lain, inilah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kenapa kamu nggak mau melihat, nggak mau belajar, nggak mau memperhatikan bagaimana aku menciptakan onta itu? Nah, semua binatang yang dia mempunyai kaki 4 dan berjalan, itu pertama ada yang bisa dimakan. Apa yang bisa dimakan? Sapi, kambing, itu ya. Daging yang halal dimakan itu terbatas, gitu. Itu pertama. Ya. Babi bisa dimakan dagingnya, Bu? Nggak bisa. Yang halal maksudnya. Nah ini. Ya. Ya. Jadi yang pertama, tidak semua binatang yang berkaki 4 dan dia bisa berjalan di atas muka bumi ini itu bisa untuk dikonsumsi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua binatang itu menghasilkan susu. Apa yang menghasilkan susu? Sapi, kambing, kerbau, unta. Itu. Ya. Berarti tadi yang pertama, yang bisa dimakan, onta masuk di dalam kategorinya itu. Yang kedua, yang menghasilkan susu, onta juga masuk ke dalam kategorinya. Itu. Nah, selanjutnya ada binatang yang dia itu mampu untuk membawa barang yang sangat banyak sekali, yang sangat berat. Nah, tetapi tidak semua binatang seperti itu. Nah, itu. Apa yang masuk ke dalam kategori itu? Kuda. Nah, onta. Berarti masuk lagi onta tuh. Sapi tidak bisa membawa banyak-banyak, Bu. Ya. Kerbau juga nggak bisa bawa banyak-banyak, gitu. Ya, keledai mungkin, gitu. Dan kuda juga terbatas, gitu. Ya, tapi dia bisa membawa beban, tapi terbatas. Nah, onta masuk ke dalam kategori yang bisa membawa beban. Udah 3 tuh. Dia bisa dimakan, dia bisa diperah susunya, dan dia bisa untuk membawa muatan. Nah itu. Yang ketiga, ada binatang yang itu bisa ditunggangi dan bisa dijadikan sebagai perhiasan. Kalau mungkin sekarang mungkin model sekarang kayak mobil atau motor, gitu. Ya kan? Kan ada
alat transportasi yang bisa digunakan tapi tidak bisa dijadikan sebagai perhiasan. Itu bis alat transportasi, Bu, tapi bukan sebagai perhiasan dia. Itu karena semua orang itu bisa naik bis. Itu. Tapi tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk mempunyai kendaraan bukan bis, mobil. Itu. Ya kan? Nggak semua orang. Artinya dia bisa menggunakan alat transportasi tapi dia bukan sebagai perhiasan untuk dirinya. Nah, onta itu bisa ditunggangi dan bisa sebagai perhiasan. Perhiasan itu artinya dulu status orang itu dinilai dari berapa banyak dia punya onta. Nah, itu. Maka maharnya Nabi Muhammad SAW itu berapa untanya, Bu? Hah? Nabi Muhammad tuh maharnya ini ya, apa namanya, Bu? Ini apa termasuk bukan hikmah sih, apa namanya, kebijaksanaan para ulama kita di Indonesia ini. Itu kalau terkait dengan mahar itu sangat memudahkan sekali. Cukup dengan perangkat alat sholat. Ya. Padahal Nabi Muhammad SAW dulu itu maharnya ketika beliau melamar Siti Khadijah dahsyat sekali. Ya. Ya, sekarang taruhlah misalnya ya, satu onta itu harganya 500 atau nggak usah saya, harganya 50 juta lah atau 100 juta. Kalau misalnya ketika itu Nabi Muhammad kita taruh paling dikit aja 100 juta lah, lalu kita misalnya 10 onta saja gitu, berarti sudah berapa maharnya itu? 1 M. Nah, itu. Ya, tapi ya, dalam satu sisi Nabi Muhammad juga mengajarkan ya, orang tua yang baik itu adalah orang tua yang mempermudah terkait dengan mahar, dan calon pengantin pria yang baik adalah yang bisa mengerti dan menghargai keluarga dan calon pengantin perempuan. Gitu ya. Jadi ya patokannya apa ya, Pak? Tinggal di itu saja, dikira-kira. Nah, itu. Nah, onta itu bisa termasuk sebagai zina, sebagai perhiasan untuk yang punyanya. Gitu. Dan sampai saat ini onta itu ada salah satu budaya orang apa namanya, orang Timur Tengah itu, baik di apa namanya, Arab Saudi atau di Dubai dan sebagainya. Itu mereka, kalau kita kan balapnya balap domba, balap kuda, mereka itu balap onta. Nah, itu. Ya. Jadi siapa onta yang paling kuat, ya berarti dia onta yang paling mahal. Nah, itu. Nah, 4 hal ini itu tidak ada di binatang yang lain. Jadi hanya satu binatang yang itu dia bisa mengumpulkan 4 keistimewaan. Hanya satu, onta itu. Dia bisa dimakan, bisa diambil susunya, bisa sebagai mengangkat barang dengan jarak yang jauh sekali. Itu. Dan dia bisa sebagai tunggangan dan sebagai perhiasan, zina itu. Nah, itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita nggak mau melihat onta itu? Artinya kalau Allah itu mampu menciptakan sesuatu yang satu dari sekian banyak makhluknya, onta, dengan sedemikian banyak keistimewaannya, itu kira-kira untuk membangkitkan manusia itu mudah atau susah? Nah, itu.
Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenapa? Karena menciptakan onta yang sedemikian saja dia mampu gitu. Onta itu bisa tidak minum selama 6 bulan gitu. Karena kantong dia bisa, di perutnya dia bisa menyimpan air. Nah, itu. Ya. Dan dia kalau sekali minum ya banyak gitu. Nah, itu. Nah, dan salah satu keistimewaan onta itu, ketika orang-orang Arab dulu itu, ketika mereka ingin bepergian lalu tersesat nih di jalan, bingung nih jalannya kemana gitu, mereka tinggal melepaskan satu onta di depan mereka itu, dilepaskan onta itu, dan manusia itu mengikuti dari belakang onta yang di depan itu, dan sampai kepada kota atau tujuan yang ingin dituju. Maka Allah sampaikan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, itu. Ya kalau sekarang, kalau mungkin yang bisa membawa beban agak banyak, dan itu gajah ya. Nah, itu kan. Itu. Ya. Tapi gajah itu ya. Saya belum pernah dengar ada yang makan daging gajah itu. Nah, itu. Nah. Ya, kuping gajah berarti lebih hebat dulu. Ya. Nah, karena Al-Quran ini itu turun di kawasan orang-orang Arab ketika itu, maka binatang yang paling familiar bagi mereka dan yang paling berharga untuk mereka ya unta. Itu. Dan orang Arab itu adalah sosok yang paling tahu dan paling paham tentang unta. Itu. Ya, ketika unta sakit dia tahu, unta itu lagi butuh sesuatu dia tahu, dan sebagainya. Makanya Allah itu memasukkan dalam ayat ini, yaitu terkait dengan namanya binatang unta. Itu pertama karena memang lawan bicara Nabi Muhammad SAW ketika itu adalah orang-orang Arab Quraisy atau Arab Mekah. Nah, itu. Yang kedua, ini bukan tanpa sengaja, tetapi Allah ingin memperlihatkan kepada kita satu ciptanya saja. Itu. Nah, satu ciptaannya ini itu mengandung berbagai manfaat yang itu tidak ada di hewan-hewan yang lainnya. Nah, satu binatang ini itu mempunyai 4 keistimewaan. Itu tadi. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada manusia itu. Khususnya kalau kita berbicara tentang ayat ini, berarti ayat ini ketika itu berbicara kepada orang-orang kafir Mekah. Nah, kalau kepada kita ya, sekarang apa yang bisa kita jadikan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwasannya memang dia adalah zat dan sosok yang maha alim, ghani, yang maha hikmah dalam semua apa yang diciptakannya. Itu kita tinggal bisa melihat tuh, ya. Kalau dulu mungkin orang-orang Arab jahiliyah ketika itu yang ingin dijadikan contohnya adalah onta, maka sekarang kita tinggal melihat hal-hal lain itu yang ada di sekitar kita.
Apa kiranya yang itu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Nah. Dan itu sangat banyak sekali gitu ya. Bukan hanya binatang, tapi segala macam itu, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Gitu. Nah, Allah itu mempunyai satu Asmaul Husna yang kita sering baca, cuman kadang-kadang kita nggak ngeh gitu. Itu ada salah satu dalam Asmaul Husna itu namanya Al-Latifu. Itu apa? Yang maha lemah lembut. Itu ya. Nah, kalau lemah lembut menurut kita itu mungkin orang tua, kita sebagai orang tua memeluk anak, mencium anak dan sebagainya, itu lemah lembut. Itu ya. Sama tetangga menyapa terus mulutnya nggak kasar, nggak dan sebagainya, itu lemah lembut tuh. Bagaimana dengan lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu? Itu kira-kira gimana tuh? Jadi gini, Al-Latif itu menurut para ulama, latif itu adalah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita dengan sesuatu yang bertentangan apa yang kita suka, dan itu tujuannya adalah untuk memuliakan manusia. Itu latif Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu seperti itu. Saya kasih contoh seperti ini. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan kalau kita lihat perjalanan hidupnya itu kan nggak ada yang enak, Bu. Di keluarganya nggak disenangi sama saudara-saudaranya. Jadi latif itu adalah bentuk lutfullahi bi ibadi, bentuk lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu adalah dengan menggambarkan kepada kita sesuatu yang tidak kita senangi, yang kita tidak sukai. Tujuannya satu, untuk membuat kita menjadi lebih mulia. Itu. Nabi Yusuf di keluarganya, di tengah-tengah saudaranya nggak disukai. Itu. Lalu dibuang. Setelah dibuang, ditemukan oleh orang di sumur, diangkat di sumur. Setelah itu dikirain mau dijadiin anak, malah dijual. Setelah dijual, masuk ke dalam istana. Masuk ke dalam istana, ternyata belum selamat juga, malah difitnah. Itu. Tapi ujungnya apa? Ujungnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam. Coba dari ini, kalau kita lihat perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam dari titik yang paling rendah itu sampai pada titik yang paling mulia di hadapan manusia. Ini di hadapan manusia saja dulu. Kalau di hadapan Allah itu sudah pastilah. Di hadapan manusia saja dulu. Dari yang paling dibenci, lalu diperjualbelikan sebagai budak, akhirnya dia diangkat menjadi itu. Sebelum menjadi raja, diangkat dulu menjadi menteri keuangan. Itu. Ayo. Ya. Itu. Dari titik yang paling terendah,
akhirnya dia menjadi sosok yang paling mulia di hadapan manusia. Itulah disebut dengan lutfullahi bi'ibadi, lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Itu. Makanya kalau ada gambaran atau kejadian yang itu tidak kita suka, apapun itu bentuknya, itu sebenarnya tujuannya yang satu. Allah ingin mengarahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang mulia. Cuman jalannya itu ya harus dibelok-belokkan dulu. Nah itu. Ya. Dan itu semuanya adalah bentuknya yang nggak enak. Nah, itu. Dan itu terjadi ya, dengan para nabi dan sebagainya. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW juga mengalami hal yang seperti itu. Makanya Allah sampaikan, itu kan kurang apa coba orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka semua tahu nasab Nabi Muhammad SAW itu, mereka semua tahu. Beliau itu dzu nasabin, orang yang mempunyai nasab yang paling mulia di antara orang-orang Mekah ketika itu. Dzu nasabin gitu. Ya. Nasab paling mulia. Kakeknya itu ya apa namanya? Penjaga Ka'bah gitu. Gitu. Ya. Orang-orang yang mereka tawaf dan sebagainya itu yang menanggung makan, minum dan sebagainya itu ya apa namanya? Di atas kakek itu apa? Buyut-buyut Nabi Muhammad SAW itu dari dulu. Itu. Maka semua tahu kurang apa terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Lalu apakah Nabi Muhammad SAW langsung diterima? Tidak. Itu. Banyak penolakan dan lain sebagainya. Nah, maka akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala gambarkan, ini kalau kamu masih belum yakin juga dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut terhadap hamba-hambanya, saya kasih contoh satu deh, onta aja. Nah itu. Dan itu penolakan Nabi Muhammad SAW itu dari kaumnya. Nah, itu. Ya. Fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Baik, di ayat selanjutnya, afala yanzuruna ilas samai afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ciptaannya yang terkait dengan binatang, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan dengan hal-hal yang itu bisa dilihat oleh manusia. Gitu. Pertama, jadi gini Bu. Pertama, Allah itu ketika memperkenalkan pasti dengan sesuatu yang itu sudah menjadi hal yang lumrah kita pahami dan kita ketahui, yang sudah familiar. Makanya Allah sampaikan terkait dengan unta pada ayat ini.
Itu. Nah, yang kedua, kalau masih juga itu belum bisa, maka dilanjutkan dengan sesuatu yang itu bisa dilihat oleh mata. Dalam ayat ini ada beberapa hal yang itu Allah Subhanahu wa taala jadikan. Pertama ada langit, lalu ada gunung, lalu ada bumi. Nah, kalau berkaitan dengan langit, ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ya. Orang-orang Arab dulu itu ketika mereka bepergian, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu mereka berjalan di dua periode biasanya. Di periode pertama disebut dengan asyita, yang kedua disebut dengan as-saif, musim panas dan musim dingin. Nah, perjalanan itu juga biasanya memakan waktu tidak sebentar, itu berbulan-bulan, itu ya. Nah, ketika dalam perjalanan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, itu ya, ke Yaman dan ke Syam itu, maka apa yang sering mereka lihat dalam perjalanan itu? Yang sering mereka lihat dalam perjalanan itu selain padang pasir dan sebagainya adalah langit. Nah, itu. Maka Allah sampaikan, wa ilas samai kaifa rufi'at. Itu. Jadi coba lihat gitu, bagaimana langit itu diciptakan tetapi tidak ada tiangnya. Itu. Bagaimana langit itu rufi'at, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tiangnya. Itu. Ya. Meskipun dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah itu dia adalah zat yang yumsik, menguasai atau memegang langit dan bumi. Gitu. Langit itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak hancur, dan begitu juga bumi ini juga Allah yang menguasai. Itu. Maka sebenarnya ayat ini itu adalah mengajak orang-orang kafir Quraisy ketika itu untuk memperhatikan bagaimana alam ini diciptakan dan siapa sosok yang menciptakannya. Nah, itu. Ya, kenapa? Karena ketika mereka menggunakan unta, yaitu mereka kadang-kadang hanya beberapa orang dan semuanya kan mempunyai tunggangannya masing-masing tuh. Nah, itu. Dan ketika itulah mereka sering melihat langit. Nah, maka kalau langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala belum bisa membuatmu itu beriman kepadanya, belum cukup, maka tambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala, wa ilal jibali kaifa musiban. Itu. Dan coba lihat gunung itu, diterpas sekencang angin apapun dia tidak goyah. Gitu. Mau sekencang apapun gunung angin itu nggak akan goyah, nggak akan goyang kiri kanan. Kenapa? Karena dia kokoh. Nusibat itu
ditancapkan sehingga dia sedemikian kokohnya itu. Itu. Ya. Kalau bangunan semakin tinggi, semakin kencang anginnya, itu akan semakin terasa goyangannya. Nah itu. Ya. Tapi gunung mau sekencang apapun angin menerpanya, dia tidak goyang. Nah, itu arti nusibat itu. Ya. Dan itu juga belum bisa membuatmu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan lihatlah bagaimana bumi itu dihamparkan. Nah, itu. Ya. Nah, nanti dari ayat ini itu ada orang yang berpendapat, Pak, bahwasannya bumi itu datar bukan bulat. Nah, itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu nyebut sutihat itu. Ya. Karena dihamparkan. Nah, itu. Dan itu sudah dibahas oleh para ahli tafsir itu. Gitu. Jadi dari ayat ini tuh ada yang bilang bahwasannya bumi itu bukan kurawiyah, bentuknya bukan seperti bola, gitu. Tapi dia adalah datar atau flat earth gitu. Nah, itu. Ya. Dan akhirnya para ahli tafsir bilang ini pendapat yang sangat lemah sekali. Justru sebaliknya, kenapa semakin terlihat bumi itu datar, itu menunjukkan bahwasannya dia adalah sesuatu yang sangat luas sekali. Itu. Nah, ya. Bukan menunjukkan bahwasannya bumi itu tidak bulat. Itu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bukan hanya itu saja, tapi coba lihat apa yang terjadi di bumi. Apa yang terjadi di bumi? Yaitu taqallub. Allah Subhanahu wa ta'ala memutarbalikan kondisi keadaan yang ada di bumi ini. Apa yang diputarbalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini? Banyak sekali. Cuaca itu oleh memutarbalikan semuanya. Kondisi cuaca itu. Maka ada siang, ada dingin, ada hujan. Kalau kita mungkin di sini hanya dua, panas. Oh, enggak panas banget, Bu. Kalau di di beberapa Asia dan Amerika dan Eropa ada beberapa musim. Nah, itu. Ya, itu kan artinya diputarbalikan keadaannya itu. Itu kondisi alam seperti itu. Nah, kalau kondisi alam seperti itu, bagaimana orang yang tinggal di manusia yang tinggal di atas muka bumi? Kondisinya akan selalu dalam satu kondisi atau diputarbalikan terus? Akan selalu diputarbalikan kondisi kita. Tidak akan berada dalam satu kondisi. Nah, maka ada pepatah yang dari patah Arab itu sebutkan samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Ada 8 hal yang itu manusia akan mengalami semuanya. Siapapun itu manusia, maka dia akan mengalami. Itu. Yang pertama sururun wa huznun. Yang pertama, manusia itu akan pada satu masa dia akan mengalami yang disebut dengan kondisi surur, bahagia. Itu. Ya. Yang kedua, huznun, yaitu lawannya daripada bahagia itu kesedihan. Itu.
ya. Senang, sedih, Bu. Liqa'un wa furqun, pertemuan dan perpisahan. Itu. Ya. Usrun wa yusrun, dia akan ada kemudahan dan ada akan kesulitan. Yang terakhir sukmun wa afiyah, yang terakhir ada manusia itu satu saat akan sukmun, dia akan merasakan sakit. Nah itu. Dan afiyah, yaitu dalam keadaan kesehatan. Ini itu. Jadi wa ilal ardi itu bukan hanya kondisi alam semesta saja, tetapi taqallub ahlul ardi itu juga perlu kita pahami juga. Bagaimana ada kondisi yang itu selalu berputar, itu tidak stagnan ya dalam satu kondisi. Nah, 8 hal inilah yang akan selalu dialami oleh manusia, siapapun manusianya, baik para nabi, para rasul, orang soleh, orang toleh. Soleh itu orang-orang baik, lawan itu toleh. Itu akan mengalaminya 8 hal ini. Itu siapapun itu. Jadi kalau nanti itu menimpa kita, jangan kaget. Kenapa? Karena 8 hal ini tajri 'alan nasi kullihim, itu akan berlaku untuk semua manusia. Tuh. Tidak ada yang membedakan. Mau sehebat apapun dia pasti akan mengalami hal ini. Gitu. Ya. Nah, wa ilal ardi kaifa sutihan. Jadi itu tadi, coba lihat itu bagaimana alam bumi ini Allah Subhanahu wa taala hamparkan, lalu bagaimana penduduknya itu di kondisinya itu. Penduduk bumi, kondisi bumi dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, kalau hal-hal yang tadi itu masih belum membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perintahnya satu, fadzakir. Nah, itu. Kalau pada saat itu mereka sudah dikasih tahu tapi belum mau juga beriman, maka perintah Allah Subhanahu wa taala fadzakir. Nanti ingatkan lagi tuh. Gitu. Jadi memang fungsi Nabi Muhammad SAW itu hanya sebagai basyira wa nadhira, beri kabar gembira dan peringatan. Fadzakir, ingatkan mereka. Innama anta mudzakir, karena emang fungsinya engkau sebagai yang memberikan, orang-orang yang memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Nah ini yang perlu kita pahami bersama. Kita tidak mempunyai hak untuk memaksa orang ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan dan yang mungkin kita bisa lakukan hanya kita mengingatkan. Itu. Ya. Kenapa? Karena lasta alaihim bimusaitir. Itu. Ya. Mereka itu bukan di bawah kuasa kita, manusia-manusia itu. Ya. Ingatkan saja. Sampai kapan? Ya, sampai mati.
siapa yang mati? Entah kita duluan atau mereka duluan. Itu. Maka dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu akan memaksa? Apakah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memaksa manusia sehingga mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu. Ya. Dan bagaimana kalau orang-orang yang sudah dalam keadaan muslim, ya tetap itu. Kita hanya fungsinya hanya sebatas mengingatkan saja. Gitu. Ketika kita sudah mengingatkan, ya sudah selesai sebenarnya tanggung jawab kita sebagai saudara. Itu. Udah sholat belum? Itu. Belum. Ya udah. Ntar sejam lagi udah sholat belum? Belum. Gitu. Nah, tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi tuh udah mau asar baru sholat. Ya alhamdulillah masih sholat. Gitu. Masih dalam waktunya. Nah, itu. Nah, tepat waktu untuk menuju asar. Iya seperti itu. Itu kenapa? Karena mereka itu bukan berada di dalam kekuasaan kita. Ya. Meskipun mereka itu semuanya ada di bawah kekuasaan kita, misalnya nih, kayak anak-anak kita tuh, kan secara tidak langsung mereka semuanya berada di bawah kuasa kita tuh, kayak itu ya. Tapi dalam fase-fase tertentu memang mereka diperbolehkan untuk, dalam tanda kutip, diperbolehkan, bukan diperbolehkan, belum diwajibkan untuk sholat. Itu belum diwajibkan untuk. Kapan mereka wajib sholat? Ketika mereka sudah akil, itu harus wajib mereka sholat. Nah, dalam rentang sebelum akil balik, ya apa yang kita lakukan? Itu tadi menanam dulu, itu memupuk dulu tuh, diingatkan dikit sholat dan sebagainya. Gitu. Nah, dalam rentang ini itu kita nggak boleh bermain kasar kalau dalam agama, Bu. Gitu. Sholat gitu. Maka kata Nabi, kamu boleh memukul mereka kapan? Ketika mereka sudah umur 7 atau 10. Nah, itu kan? Itu. Artinya mereka sudah mendekati tuh untuk masuk ke dalam fase baliknya tuh. Nah ini jangan dibalik, Bu. Gitu. Nah, kita kadang-kadang sering membalik seperti ini. Anak kecil kita giliran mereka sudah dewasa malah udah biarin aja kan. Kebalik itu. Justru ketika sudah dewasa mereka lebih instan kita ingatkan sholat gitu. Karena kenapa? Karena ketika kecil kita sudah memupuknya gitu. Dia sudah tahu waktu sholatnya kapan dan sebagainya. Nah, itulah kita butuhkan mengingatkan mereka gitu dan sebagainya. Nah, maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kalau mereka juga masih belum mau beriman kepada engkau wahai Muhammad, ya enggak usah sedih dan lain sebagainya. Gitu. Kenapa? Karena illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Gitu ya. Nah. Kecuali bagi siapa? Mereka orang-orang yang kufur, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Maka orang yang kufur itu apa? Mereka akan mendapatkan 'adzabul akbar. Apa yang menyebabkan mereka itu diazab dengan azab yang besar itu? Penyebab utama mereka diazab dengan azab yang besar itu adalah kufruhum billah. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Maka status muslim ketika dia bermaksiat itu dia bukan kafir. Maka dia sebut dengan fasik. Nah, itu.
bukan kafir statusnya, tetapi sebagai fasik. Ya. Kenapa? Karena beda nanti konsekuensinya. Kalau konsekuensi fasik, ya, itu dia tidak diazab dengan azab yang akbar itu. Kenapa? Karena statusnya dia adalah seorang muslim atau mukmin. Tetapi kalau kafir, dia otomatis sudah akan mendapatkan azab yang akbar itu. Nah, ayat terakhir ini, ayat 25 dan 26 adalah tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai penghibur untuk Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau sudah mengeluarkan semua daya dan upayamu untuk mengingatkan mereka, untuk memberitahu mereka, ya sudah, jangan bersedih hati. Kenapa? Karena inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nanti semuanya akan kembali kepadaku. Orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan hisab yasiro. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapatkan hisab yang sangat pedih. Nah, itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu, dan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Maka ini juga apa namanya, gambaran untuk kita semuanya, bahwasannya kalau ada itu di antara salah satu anak kita, saudara kita, tetangga kita dan sebagainya, atau keluarga terdekat kita, itu ya, itu belum berubah juga, maka ya sudah, ya, kita kembalikan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya kembalikan kepadamu semuanya, karena hanya Engkau yang bisa merubah dan membolak-balikan hati manusia. Gitu. Ya. Jangan membuat kita malah putus asa. Wah, dia udah nggak bakal dapat petunjuk kayaknya nih. Nah, itu. Ya. Nah, itu. Malah menyumpahin. Ya tidak. Justru kita kembalikan, ya Allah, hamba-Mu sudah melakukan semuanya, ikhtiar yang bisa dilakukan, maka aku kembalikan kepadamu, ya Allah. Itu. Nah, ini maka kalau sepertinya akan datang apa namanya, kelapangan dada dan sebagainya itu ya. Nah, ini apa namanya, akhir dari surat Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Maka semuanya itu akan tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kondisi apapun, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan nikmat. Meskipun yang namanya setan itu pasti akan ada kekhawatiran dan lain sebagainya, itu pikiran-pikiran sebagainya, itu akan ada. Cuma kita tetap memohon, ya Allah, gitu, lapangkan hati ini, kuatkan hati ini, bersihkan pikiran ini dan sebagainya gitu. Itu ya. Dan itu adalah diantara cara itu supaya kita ini bukan hanya sehat fisik, tapi sehat lahir dan batin. Nah, itu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita selesai apa namanya, di akhir surat Al-Ghasyiyah. Enggak, Bapak, Ibu-ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan sebelum saya sudahi, silakan. Bisa memahami maksud dan tujuan Allah itu kan mungkin
harus, makanya Allah memberikan sesuatu yang contoh yang familiar buat manusia. Nah, kita untuk memahami seperti Asmaul Husna tadi, yang Allah Maha Lembut, Allah Maha Pengasih, supaya nggak salah paham, kita kan pasti ada barometernya ya, Ustaz. Sedangkan Allah sendiri walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi kita nggak familiar dengan wata Allah. Nah, ini cara bisa memahami Asmaul Husna supaya kita bisa menerima semua kodok-kodoknya Allah. Gimana ya Ustaz? Baik, coba. Pertama seperti Pak, yang dipinta itu adalah kita untuk mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak dipinta untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kenapa yang dipinta adalah mentafakuri ciptaannya, karena dari sana kita bisa mendapatkan gambaran bahwasannya ciptaannya saja seperti ini, bagaimana sang penciptanya. Itu. Dan kenapa kita dilarang untuk berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena pertama, manusia itu berbentuk tersusun dari berbagai macam materi. Itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan yang tersusun dari materi, dan itu sudah suatu hal yang ada, dua hal yang berbeda. Kalau kita yang tersusun dari materi lalu memikirkan sesuatu yang imaterial, itu tidak pernah akan sampai. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih rambu-rambunya saja. Apa rambu-rambunya? Yang pertama, kalau kamu ingin tahu siapa aku, pertama kamu hanya perlu paham walam yakul lahu kufuwan ahad, maka tidak akan ada yang bisa menyerupai aku. Itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sifat-sifatnya yang itu menyerupai dengan apa yang ada di dalam diri manusia, maka Allah sampaikan laisa kamitslihi syai'un. Sifatnya itu tidak menyerupai sifat-sifat yang ada di dalam manusia. Gitu. Itu rambu-rambunya sebenarnya, Pak. Gitu. Jadi ketika kita tahu zat Allah itu tidak sama dengan ciptaannya, dan sifat Allah juga tidak sama dengan ciptaannya, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan, Dia adalah Tuhan yang maha segala-galanya. Itu. Maka karena Dia maha segala-galanya, setiap apa yang Dia tentukan pasti akan ada pelajaran atau hikmah yang bisa didapati oleh manusia. Nah, seperti itu, Pak. Iya. Setelah kita kan bisa menerima usia itu kan harus paham gitu. Jadi makanya oh iya, misalnya kayak Maha Pengasihnya itu segala permintaan anaknya yang kita familiar dipenuhi misalnya. Tapi Allah tidak itu, kita harus menuju Allah dengan melalui jalan yang mendaki. Tidak juga, Pak. Tidak seperti itu juga. Orang tua juga tidak akan memenuhi semua permintaan anaknya. Itu. Ada hal-hal yang itu ditahan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Nah itu saja orang tua seperti itu. Nah, berarti Allah tidak sama seperti itu. Tapi Dia lebih sayang kepada manusia dibandingkan sayangnya orang tua kepada anaknya. Nah itu ya. Jadi memang yang paling utama itu sebenarnya adalah dasar
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Pak. Itu yang rukun rukun iman itu. Itu dasar utama itu sebenarnya. Jadi kalau kita memahami dengan baik dan benar tentang dasar itu, ya sebenarnya itu sangat membantu sekali gitu. Dengan kondisi yang Allah putar balikan kita, keadaan kita dan sebagainya itu. Ada satu ayat yang dalam ayat Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti apa? Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah aku yang akan selalu mencukupi hamba-hambaku? Itu benar atau tidak? Benar nggak, Bu? Pak? Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah aku yang akan selalu mencukupi hamba-hambaku? Atau bahasa pernyataannya seperti, akulah yang akan selalu mencukupi semua hamba-hambaku. Betul, karena kita sudah merasakannya. Kalau yang belum merasakannya seperti apa? Nah, maka itu tadi, Pak. Allah itu maha mencukupi kebutuhan hambanya. Itu. Nah, beberapa bulan yang lalu, gitu ya, sekitar beberapa bulan yang lalu gitu. Ini kejadian sama saya sendiri, Pak. Saya memenuhi undangan dari ponakan sepupu istri itu, ponakannya orang tua, ke daerah Tangerang gitu. Sebelum sampai ke rumahnya, mampir dulu tuh ke pom bensin tuh. Mampir ke pom bensin, saya bawa air kecil tuh. Saya bawa air kecil. Pas saya ngambil kantong, itu sudah mau taruh, kok warnanya beda. Bukan yang abu-abu, tapi ini agak-agak biru. Saya nggak jadi kan, masukin lagi, ganti dengan yang abu-abu itu. Ini, Bu. Oke. Itu setelah itu yang itu berlangsung tuh. Setelah kejadian itu beberapa bulan kemudian, setelah saya nganter anak saya pagi-pagi, ada yang nyeberangin tuh, Bu. Gitu. Saya ingat naruh receh dan sebagainya itu. Nyeberangin saya kasih jalan itu. Saya ingatnya itu saya kasih dia 2.000. Pas saya cari-cari, mana ya? Nah, itu. Jadi maksud saya seperti ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mencukupi hambanya itu dengan jalan yang sedemikian rupa. Gitu. Jadi Allah itu sebenarnya sudah ingin saya mengeluarkan 50.000, cuman belum waktunya itu. Nah, itu. Tetapi mungkin yang penjaga toilet ini nggak butuh 50.000 nih. Gitu. Tapi yang nyebrangin ini mungkin butuh 50.000 pada saat itu. Makanya pas saya lewat, dia bilang, Pak, atur nuhun Pak, gitu. Saya bilang, kok beda nih, saya bilang. Ya saya biasa Pak, gitu. Pas sampai parkiran, saya cari, loh, mana? Saya ingat, oh ya berarti emang rezekinya. Ingat terus ya. Gimana, Bu? Ingat terus ya. Enggak, ingat apanya? Bukan ingat kejadiannya, Bu. Maksud saya yang saya ingat itu adalah bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi kebutuhan hambanya. Itu. Dengan jalan yang demikian itu. Gitu. Dengan jalan yang demikian, dengan jalan yang tanpa disangka oleh manusia. Nah, itu. Nah, itu kalau kita
nggak ada iman di sana, itu sudah ngegerutu tuh. Itu. Ya. Aduh. 50.000 ini lumayan. Tapi karena kita ada iman dan kita paham gitu. Oh, ternyata begitu ya cara Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi kebutuhan hamba-hambanya itu seperti itu gitu. Dengan cara sendiri kita nggak bisa gitu. Makanya saya bilang lagi, pemahaman mendasar kita tentang rukun iman itu yang menjadi penolong kita sebenarnya. Itu ya mungkin Bapak. Baik, ada ibu-ibu sebelum kita tutup. Pak. Ada beberapa di masyarakat, Ustaz, bagaimana menanggapinya atau hujah kita terhadap orang-orang yang mengungkapkan seperti ini, kok rajin amat puasa, sholat gitu, belum tentu kayak yang udah masuk surga aja. Dan ada kebalikannya, maksiat melulu, itu mabuk melulu, itu belum tentu masuk neraka. Itu bagaimana itu untuk hujahnya kita untuk mereka? Baik. Pertama yang perlu dipahami adalah sebenarnya, apakah amal itu satu-satunya jaminan kita masuk ke dalam surga? Itu. Jadi memang amal itu bukan satu-satunya jaminan kita masuk ke dalam surga. Justru karena dia bukan satu-satunya jaminan kita masuk ke dalam surga, ya kita beramal. Itu. Yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita pahami adalah kita dilarang untuk membenci para pelaku maksiat. Itu. Yang kita benci itu adalah perbuatannya. Itu. Karena Muhammad SAW itu ketika ada satu orang pezina datang kepadanya dan dia ngaku, itu Nabi Muhammad tidak meresponnya, Pak. Sampai keempat kali baru beliau merespon. Kamu zina? Iya. Gitu. Lalu akhirnya dihukum. Nah, setelah itu ada salah satu sahabat yang merendahkan orang tersebut. Gitu. Maka akhirnya beliau sampaikan, demi Allah orang ini lebih baik dan dia sekarang sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu muncul dalam diri kita rasa kesombongan, itu sebenarnya kita kurang lebih sama dengan iblis, setan. Itu. Tapi kalau kita bermaksiat lalu timbul dalam hati kita rasa penyesalan dan sebagainya, ternyata maksiat itu adalah jalan terbaik kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi bagaimana menanggapinya? Ya tidak perlu ada hujahnya, Pak. Biarkan saja. Artinya amal itu memang bukan jaminan kita, bukan satu-satunya jaminan. Karena kita bisa melakukan amal tersebut juga bentuk dari taufik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan itu dari Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan ikhtiar kita. Ya, kira-kira kita juga sebenarnya nggak pantas-pantas amat masuk surga, gitu. Yang orang iya kurang lebih kayak gitu. Nah, itu satu-satunya manusia yang menodong Tuhan itu ya Abu Nawas, Bu.
Ya Tuhan itu ditodong. Ya Tuhan, aku nggak, sebenarnya aku sih masuk surga juga kayaknya nggak layak gitu. Kenapa? Kan itu tadi. Tapi neraka juga jangan ya Allah. Itu ya, Pak. Jadi ya jadi ada cerita Pak, public figure gitu, aktris gitu. Kalau aktor itu laki-laki, kalau aktris itu perempuan gitu. Dia dapat salah satu peran, judulnya Taubat. Dalam adegan itu dia harus belajar sholat taubat. Nah, setelah dia belajar sholat taubat, ternyata itu adalah jalannya dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Setelah film itu, dia bilang, setelah film itu akhirnya sampai saat ini, saya nggak pernah tinggalkan sholat tahajud, saya nggak pernah tinggalkan sholat duha, saya nggak pernah tinggalkan sholat taubat. Itu dulunya, padahal boro-boro dia sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu pun ya belum mentong kayak gitu. Tapi karena tuntutan profesional untuk berakting, dia harus belajar sholat taubat. Sholat taubat ternyata yang menuntun dia menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi tidak sedikit amal soleh yang kita lakukan itu justru masukkan kita ke dalam neraka, dan tidak sedikit orang yang dalam hidupnya itu penuh dengan maksiat, justru dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Itu tadi. Itu. Karena kelemahan kita kalau orang soleh tanpa ilmu tuh ya akan ada rasa ujub dan lain sebagainya. Itu ada itu. Maka perlu ada penopang ilmu. Tapi kalau orang yang dia sudah pernah dia bermaksiat lalu dia yakin lalu dia taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu biasanya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah membenci orang-orang pelaku maksiat. Yang dia benci itu adalah perbuatannya gitu. Kenapa? Karena manusia itu sebagaimana bumi ini selalu berputar, kondisi manusia juga akan selalu berputar. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari sama-sama kita tutup majlis ini dengan baca doa, dengan beristighfar bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Baik, mari sama-sama kita baca dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum fi ri'ayati wa zimmatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.